Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku mau bilang makasih untuk PT Livin & Co atas kesediaannya untuk bisa diwawancara oleh tim aku dari KP Yasmin dan Rekan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yasmin Tia. Di sini selaku partner dari KP Yasmin dan Rekan mewakili teman-teman dari tim aku untuk mewawancarai dari PT Livin & Co. Di sini kita lebih ke sharing tentang keadaan kondisi dari perusahaan teman-teman gitu, apalagi kondisi dari laporan keuangannya. Jadi kita bakal banyak tanya tentang hal itu. Di sini untuk yang pertama itu siklus dari perusahaan teman-teman gitu kan, di perusahaan penjualan itu kan pasti banyak siklusnya. Nah, di sini aku pengen tanya untuk siklus dari penjualan, piutang, sama penerimaan itu dari perusahaan teman-teman itu siklusnya kayak gimana? Jadi kayak misalnya sebelum diadakan penjualan mungkin adanya bukti pemesanan atau gimana gitu. Mungkin dari alurnya dari awal gitu loh, kayak jadi prosedur sebelum terjadinya penjualan gitu, siklus penjualannya. Kalau untuk penjualan dan pembelian kita pakai PO dulu Kak, atau biasanya request by email gitu. Terus baru kita dapat faktur atau ngeluarin faktur, baru dilakukan pembayaran gitu Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini siklus penggajian. Kalau misalnya untuk kayak bayar gaji di PT Livin & Co itu kayak gimana? Untuk pembayaran gaji dilakukan setiap bulan. Itu hitungannya dari manajer senilai 5% dari omset, bagian marketing 4% dari omset, bagian purchase 2% dari omset, dan bagian accounting 2% dari omset Kak. Berarti akan ada perubahan ketika omsetnya berubah juga? Iya betul Kak. Sebenarnya kita masih tahap wawancara aja untuk kayak meminta kalian untuk menyempurnakan bukti-buktinya sebelum dilakukan prosedur audit gitu. Nah, nanti kemungkinan itu kita bakal adain jimit lagi, jadi kita nggak cuma sekali, karena nanti setelah jimit ini mungkin akan ada beberapa koreksi ya, kayak misalnya ada pertanyaan mungkin yang belum terjawab atau masih ada beberapa yang harus ditanyakan, itu nanti akan menyusul. Aku mau bilang makasih karena udah meluangkan waktunya gitu untuk diadakan wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kan pertemuan kita yang kedua ya, dari pertemuan sebelumnya itu di hari Selasa ya, dan sekarang ini udah di hari Minggu, sesuai dengan perjanjian kita juga kalau kita mau adain wawancara kedua. Nah, di wawancara kali ini tuh kita bakal ngajuin pertanyaan tentang ICQ atau Internal Control Questionnaire. Nah, untuk ICQ-nya ini untuk akun penjualan dan utang. Nah, untuk ICQ dari penjualan ini akan ditanyakan sama Hana. Mungkin langsung boleh kepada Hana, dipersilahkan. Oke, makasih Yasmin. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Hana sebagai supervisor dari KP Yasmin dan Rekan. Pertanyaan pertama, apakah PT Livin & Co memiliki daftar harga untuk barang yang akan dijual? Iya, Kak, memiliki. Oke, yang menetapkan harga jualnya itu siapa? Atas kesepakatan bersama Kak. Oke, kalau untuk dasar penetapannya tuh gimana? Kayak ada standar harganya atau gimana? Awalnya dari produsen dulu Kak. Kalau misalnya produsen ngejualnya misalnya harganya seberapa juta, 1 juta. Nah, kita kan ada keuntungan misalnya 20% dari harga tersebut. 20-25% Kak. Oke. Lalu apakah seluruh bukti terkait penjualan selalu diotorisasi sebelum diberi ke pelanggan? Iya. Terus ini tentang barang kalian ya. Kenapa kode barangnya itu nggak dimulai dari nomor 1 tapi dari nomor 5? Ya ini kan yang pertama itu lemari sliding ya. Itu dia kenapa 10005, kenapa nggak 10001? Mengikuti nomor yang ada di IQ.Red Kak. Selanjutnya itu ada ICQ utang. Itu akan ditanyakan oleh Penny. Silakan Penny. Oke, makasih Hana. Perkenalkan teman-teman, nama aku Feni sebagai Ketua Tim Audit di KAP Yasmin dan Rekan.
Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait dengan utang. Yang pertama itu, apakah pesanan pembelian dibuat untuk semua pembelian? Iya, Kak. Oke, jadi kalian selalu membuat PO ya setiap mau beli. Iya, betul. Oke, yang kedua, apakah pesanan pembelian diotorisasi oleh bagian yang berwenang? Iya. Oke, selanjutnya apakah bagian yang menerima barang memberi otorisasi terhadap surat jalan pemasok? Iya, Kak. Oke, yang terakhir, apakah histori utang telah dicocokkan dengan transaksi pembelian kredit dan retur pembelian? Sudah dicocokkan. Oke, terima kasih Feni. Nah, mungkin kemarin itu setelah kita udah melakukan beberapa prosedur audit, di sini kita menemukan ada beberapa mungkin dokumen ya yang belum dilengkapi. Nah, di sini ada beberapa yang harus dilengkapi. Mungkin dari penjualannya itu yang pertama pesanan pembelian dari pelanggan, yang kedua ini otorisasi penerimaan pada surat jalan. Terus dari kelengkapan dokumen utang itu ya, yang pertama ada 2 surat jalan di tanggal 2 dan 23 dari PT Budi Luhur di warehouse-nya, dan yang kedua ini ada buku besar untuk seluruh akun. Kalau bisa secepatnya sih untuk buku besar ini dilengkapin. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya buat teman-teman semua karena udah meluangkan waktunya untuk wawancara kita yang kedua gitu, dan semoga nanti cepet ya hasilnya. Nanti untuk laporan audit mungkin akan dikirim mungkin nanti lewat email ke PT Livin & Co-nya. Mungkin untuk malam ini cukup dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.